Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mbak, nama saya Farah Devianti. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Keperawatan. Di sini Mbak, saya mau melakukan pendidikan kesehatan tentang masa selama ibu nifas, yaitu materinya tentang infeksi nifas. Apakah Mbak mempunyai waktu sekitaran, saya butuh sampai 5-10 menit. Bisa? Ini Mbak boleh dibaca-baca. Oke. Di sini Mbak tahu nggak, selama masa nifas tuh ada yang dinamanya infeksi pada nifas. Belum pernah dengar. Oh, belum pernah. Jadi di sini saya ingin menjelaskan itu. Masa nifas mempunyai infeksi, yaitu penyebab infeksi nifas ada berbagai cara, yaitu melalui kuman, patogen dan endogen. Jenis-jenis virusnya yaitu Streptococcus haemolyticus anaerobi, yang kedua Staphylococcus aureus, yang ketiga Escherichia coli, yang keempat Clostridium walchi. Dan sini cara terjadinya infeksi nifas tuh ada berbagai macam, Mbak. Yang pertama, tangan pemeriksa atau penolong tertutup sarung tangan pada pemeriksaan dalam atau operasi. Mbak pernah nggak waktu diperiksa saat selama mengandung, tangan pemeriksanya atau bidannya nggak pakai sarung tangan? Pakai sarung tangan sih. Oh, bagus berarti. Terus yang kedua, droplet infection, namanya sarung tangan atau alat-alat terkena kontaminasi bakteri yang berasal dari hidung atau tenggorokan bidan atau dokter selama melakukan pemeriksaan dan pengoperasian. Terus yang ketiga, di dalam rumah sakit terlalu banyak kuman-kuman patogen berasal dari penderita-penderita dengan berbagai pada infeksi. Nah, di situ dari penderita infeksi itu bisa mempengaruhi kita yang ingin melahirkan di dalam rumah sakit itu. Dan yang kelima, koltus pada akhir kehamilan tidak merupakan sebab infeksi penting, kecuali apabila mengakibatkan pecahnya ketuban. Kemarin Mbak pas melahirkan pecah ketuban dulu atau gimana, Mbak? Sebelum dari pecah ketuban enggak, pas ada tanda-tanda tuh kayak tanda kontraksi itu kayak nyut-nyut, Sakit perut gitu. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung. Infeksi pada nifas ini ada beberapa macam, Mbak. Yang pertama, infeksi pada perineum, vulva, vagina, dan cervix. Yaitu pengertiannya, gejalanya berupa rasa nyeri serta panas pada tempat infeksi dan kadang-kadang perih bila kencing. Bila getah radang bisa keluar, biasanya keadaannya tidak berat. Suhu tubuh sekitar 38 derajat Celcius dan nadi di bawah 1 per menit. Mbak pernah nggak selama masa nifas ngalamin seperti itu? Enggak pernah. Terus yang kedua namanya endometritis. Metris nih, Mbak, maksudnya sisa-sisa plasenta dan selaput ketuban yang ada tertinggal di dalam rahim. Keadaan ini dinamakan lochiametra dan dapat menyebabkan kenaikan suhu uterus pada endometritis agar membesar serta nyeri pada perabaan dan lembek. Terus yang ketiga ada yang namanya septikemia dan piemia. Kedua-duanya merupakan infeksi berat, namun gejala-gejala septikemia lebih mendadak dari piemia. Pada septikemia, dari permulaan penderita sudah sakit dan lemah. Sampai 3 hari postpartum, suhu meningkat dengan cepat, biasanya disertai menggigil. Terus selanjutnya suhu berkisar antara 39 sampai 40 derajat Celcius. Pada piemia, penderita tidak lama postpartum sudah merasakan sakit perut, dan suhu agak meningkat. Nah, terus yang keempat ada yang namanya peritonitis. Peritonitis nifas bisa terjadi karena meluasnya endometritis yang tadi saya jelaskan. Tetapi dapat juga ditemukan bersama-sama dengan salpingo-ophthalitis dan selulitis pelvica. Terus yang kelima adanya namanya parametritis. Ciri-cirinya, penderita tampak sakit, nadi cepat, dan perut nyeri. Dalam 2/3 kasus tidak terjadi pembentukan abses. Biasanya terjadi pembentukan abses, Mbak. Terus yang keenam ada yang namanya salpingitis dan ophthalitis.
gejalanya tidak dapat dipisahkan dari pelvis peritonitis. Terus yang ketujuh adanya namanya mastitis. Mastitis ini adalah infeksi yang disebabkan adanya sumbatan pada saluran susu hingga puting susu pun mengalami kesumbatan. Nah, dia ini susah untuk ngeluarin ASI. Dia ada penyumbatan. Untuk menghambat terjadinya mastitis nih, dianjurkan untuk menggunakan bra atau pakaian dalam yang memiliki penyangga yang baik pada bagian payudaranya. Di sini Mbak, saya ingin memberitahu cara pencegahan infeksi pada masa selama nifas nih. Yang pertama, luka-luka dirawat dengan baik, jangan sampai kena infeksi. Begitu pula alat-alat dan pakaian serta kain yang berhubungan dengan alat kandungan harus steril, harus bersih Mbak. Terus misal Mbak mau dikunjungin ke orang, sebaiknya dalam per hari itu dibatasin Mbak, soal kan kita nggak tahu orang tuh bawa infeksi apa, penyakit apa, takutnya kan iya nular. Mbak kan masih dalam keadaan lemah, belum stabil. Misal ada orang dari luar bawa penyakit atau gimana, nanti kena Mbaknya jadi infeksi. Dibatasi jadi ya. Dibatasi perhatinya kalau bisa Mbak. Terus udah selesai Mbak. Ada yang Mbak ingin tanyakan nggak? Dari materi di Fred yang kakak kasih ke Kune, jadi ganti pembalut tuh penting nggak? Penting Mbak, soalnya kan misal pembalut tuh seharusnya 4-6 jam sekali kan di situ. Kalau kita ganti nih seharian, kan darahnya keluar kan, dia kan Mbak tahu lah cemane kan ada bakteri jadi penting lah diganti terus 4-6 jam terus misalnya banyak macam tuh. Alah, apa ada yang lebih lagi ya? ngerti lah. Ngerti Mbak O. Alhamdulillah. Makasih Mbak O, lana dengar. Maaf Mbak O, misal saya ada salah kata. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.